warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka melalui via Zoom ini. Dan insya Allah semoga istiqomah di dalam menjalankan dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa istiqomah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan mengkaji daripada ilmu-ilmunya Allah yang semoga insya Allah akan menjadi bekal untuk kita menuju kepulangan ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala nanti. Salam dan salam kepada keharibaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, kepada para tabi'in dan juga kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang dengan wasilah mereka insyaallah alhamdulillah kita sudah mendapatkan cahaya keilmuannya, dan semoga kita bisa menjadi golongan-golongan orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu-ilmu dan juga mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil akhir nanti. Baik, kemarin pada pertemuan yang lalu kita masih membahas terkait dengan lauk pauk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih sisa insyaallah 5 atau 6 hadis lagi ya daripada lauk pauk dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau makanan yang pernah dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang hadis ke-186. Haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Aqil sami'a Jabiran. Qala Sufyan wa haddatsana Muhammad bin Munkadir an Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala 'ala imra'atin min al-ansar. فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم ini agak sedikit kepotong ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Baik, hadis ini menerangkan tentang ada seorang sahabat dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, aku pernah keluar atau diundang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku diundang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah seorang Ansar, seorang wanita Ansar, ya, seorang wanita Ansar. Fadzabahat lahu syah, kemudian kami dihidangkan ya, daging kambing. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan daging kambing bersama yang bertamu dengan Jabir bin Abdullah. Fa'akala minha, kata Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan daripada hidangan tersebut. Wa atathu biqina'in min rutabin, dan juga wanita Ansor ini bukan hanya menghidangkan daging kambing saja, tapi juga menghidangkan sebongkah atau semangkok daripada rutab. Rutab ini adalah kurma yang sudah matang. Kalau yang sudah matang itu dinamakan rutab.
Fa'akala minhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga makan. Thumma tawadda'a lidzuhri. Kemudian ketika datang waktu azan zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk melaksanakan salat zuhur. Apakah dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya makan daging kambing atau makan rutab itu harus berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur? Tidak, ya, tentu tidak. Ini hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dari subuh menjelang kepada zuhur, mungkin saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hilang wudhunya, maka ketika sudah memakan daripada hidangan tersebut, datangnya waktu zuhur, kemudian Nabi hendak sholat dan berwudhu kembali. Summan sarafa, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi. Wanita tersebut, wanita Ansor tersebut memberikan besek, ya apa namanya, membungkus daripada sisa daging yang dimakan tadi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang sisa itu dimasukkan ke dalam bungkus, kemudian diberikan kepada Nabi supaya bisa makan bersama keluarganya di rumah. Fa'akala thumma shallal asr. Kemudian ketika Jabir itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan kembali makanan yang diberikan oleh wanita Ansor itu untuk dibawa pulang. Setelah makan di rumah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar. Apa yang dikatakan Jabir? Walam yatawaddo. Dan Nabi saat itu tidak berwuduk kembali. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu merupakan sebuah hukum bahwasanya makan sesuatu itu tidak mesti berwudu, ya. Atau kalau hendak melaksanakan sholat, maka makan itu tidak membatalkan wudu. Hadis selanjutnya, haddatsana Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri, haddatsana Yunus bin Muhammad, haddatsana Fulayh bin Sulaiman, an Uthman bin Abdurrahman, an Ya'qub bin Abi Ya'qub, an Ummil Munzir qalat. Ini hadis dari Ummu Munzir. Apa yang dikatakan oleh Ummu Munzir? Dakhala Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali radhiyallahu an. Kata Ummu Munzir, pernah datang kepadaku suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi saat itu bersama Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya, Ali masih kecil, ya. Masih belasan tahun, belum sampai belasan tahun. Walana dawalin mu'allaqah. Ya, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami hidangkan, kata Ummu Munzir ini, kami hidangkan satu dawal. Satu dawal ini adalah satu apa? Satu, kalau pisang satu apa namanya? Satu sisir. Kalau rutop, kalau kurma itu bisa dikatakan satu tangkai full, ya, diberikan oleh Ummu Munzir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tangkai kurma itu masih lengket, artinya kurmanya masih lengket di tangkai tersebut. Kemudian diceritakan bahwasannya faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa Ali ma'ahu ya'kul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daripada kurma yang masih lengket dengan batangnya tersebut. Bersamanya juga Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali juga ikut makan. Kemudian apa yang terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, "Mah ya Ali, fa innaka naqih." Mah ya Ali. Ini arti mah itu adalah cukup. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Sayyidina Ali untuk makan. Cukup wahai Ali, jangan terlalu banyak. Fa innaka naqih, maka engkau sedang merasakan sakit perut. Ya, maka ada kurma yang masih apa? Masih istilahnya belum terlalu matang, masih mengkal, dan itu tidak baik dikonsumsi oleh orang yang punya mah karena dia agak sepet. Maka Sayyidina Ali saat itu sedang ada penyakit di dalam perutnya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh perhatian, ya, mengatakan kepada Ali, cukup wahai Ali, engkau ada penyakit di perutmu, cukup, jangan makan itu lagi. Nah, maka dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa saja yang bersamanya.
Qalat fajalasa Ali. Kemudian diceritakan oleh Ummu Munzir, Ali saat itu langsung duduk, tidak melanjutkan makan kembali. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu. Nabi tetap melanjutkan makan. Qalat diceritakan, faja'altu lahum silqan wa sya'iran. Kemudian aku menyiapkan silqan, ya, silqan ini seperti lobak ya, sayur-sayuran, lobak, wa syairan dan juga gandum. Ya, ternyata dibuat oleh Ummu Munzir dan dihidangkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta Ali radhiyallahu an, gandum, semangkok gandum dan juga ada lobaknya. Faqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Ya Ali, min hadza fa asib." Wahai Ali, kalau ini cocok untukmu kalau engkau punya penyakit perut. Fa inna hadza awfaqu laka. Insyaallah ini akan membuat perutmu akan lebih terasa enak daripada engkau makan uh, kurma yang mengkal tadi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyarankan, merekomendasikan kepada Ali untuk makan yang dihidangkan kedua, yang dihidangkan oleh Ummu Munzir daripada gandum dan juga lobak. Berarti kita dapat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah juga makan lobak dan juga gandum. Di hadis yang lain disebutkan haddatsana Muhammad bin Ghailan haddatsana Bishr bin Sari an Sufyan dari Sufyan an Talhah bin Yahya dari Talhah bin Yahya an Aisyah binti Talhah dari Sayyidah Aisyah binti Talhah an Aisyah dan juga dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah binti Talhah kemudian diambil dari Aisyah Ummul Mukminin. Dua Aisyah langsung bergabung di dalam riwayat hadis ini. Aisyah mengambil informasi dari Aisyah. Qalat berkata ibunda Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pulang ke rumah masuk kepadaku, kata Sayyidah Aisyah, mengatakan kepadaku, bertanya kepadaku, "A'indaki ghada? Apakah engkau memasak untuk makan siang?" Ya, begini ya kita artikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau masak untuk makan siang?" Fa'aqulu, maka kata Aisyah apa? La. Nah, kata Sayyidah Aisyah tidak. Kenapa? Bukan tidak masak, tetapi karena tidak ada makanan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak punya stok makan. Maka Sayyidah Aisyah pun tidak menyiap makanan. Waqalat kemudian diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, fayaqulu inni sha'im. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan gampangnya langsung berkata, ya sudah kalau begitu saya puasa. Subhanallah, begitu akhlak Nabi, tidak ribet. Enggak ada makanan, ya sudah, aku puasa. Ya, ini menunjukkan ghoda ini adalah makan siang. Berarti menunjukkan Nabi dari pagi menuju siang belum makan apa-apa dan belum minum apa-apa. Dan ini menjadi suatu hukum kalau ini puasanya sunnah. Puasa sunnah boleh diniat kalau sebelum menjelang zuhur atau belum tergelincir matahari atau waktu zuhur tiba, kalau kita belum makan apa-apa, belum ada yang masuk ke tenggorokan atau belum minum juga, maka boleh melanjutkan puasa sunnah. Ini kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak dibenarkan. Kalau puasa wajib tidak dibenarkan. Tapi ini puasa sunnah. Kalau seandainya kita belum makan apa-apa waktu pagi, kemudian waktu duha teringat, oh hari ini hari Senin, oh hari ini hari Kamis, belum makan apa-apa, ya sudah saya lanjut puasa, boleh, hukumnya boleh. Tapi kalau misalnya sudah makan sesuatu, sudah minum di pagi hari, atau bahkan sudah sarapan, jangan coba-coba waktu duha nanti kita katakan, oh saya niat puasa, tidak berlaku, ya. Masak sahurnya di waktu pagi, nggak mungkin. Maka ini suatu hukum bahwasanya boleh melanjutkan puasa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah ada makanan? Kata Sayyidah Aisyah tidak ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan puasa. Qalat diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, fa'atani yauman, di kali yang lain, di hari yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kepada Sayyidah Aisyah, maka
ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, "A'indaki ghada?" Apakah kita punya makanan, stok makan? Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyah." Ya, Alhamdulillah hari ini kita ada hadiah yang datang. Artinya ada makanan yang diberikan oleh seseorang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dititipkan melalui istrinya Sayyidah Aisyah. Apa dikatakan? Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Qala wa ma hiya? Apa itu hadiahnya? Qultu, kata Sayyidah Aisyah, hais. Hais. Hais itu seperti berupa makanan yang terbuat dari mentega, campuran kurma, mentega, kurma, kemudian satu lagi itu campurannya tepung. Jadi seperti bisa dikatakan seperti biskuit yang sudah dibuat dengan tepung, mentega dan kurma diadon menjadi satu, maka itu dinamakan hais. Ya, ini makanan Arab dulu ya, hais. Qala ama inni asbahtu sha'iman. Nah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Oh, saya pikir tidak ada, makanya tadi saya sudah berniat untuk puasa," kata Nabi. Qalat summa akala. Kemudian diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, ternyata ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ada hadiah, ada makanan, Nabi berbuka puasa dan makan. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempraktikkan hal ini. Ini kalau dalam konteks puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, meskipun sudah diniatkan malam hari, kalau siang hari, misalnya diutamakan kalau seandainya kita bertamu ke rumah orang lain, atau kita yang menjamu tamu, maka lebih baik, lebih disunnahkan untuk berbuka, makan bersama bersama rombongan atau makan bersama teman-teman. Nah, itu justru lebih disunnahkan. Ya, karena apa? Kenapa? Karena memuliakan tamu atau misalnya ada tamu yang kita undang ke rumah, justru jangan sampai kebalikan. Ketika ada tamu ke rumah, maka kita siapkan makanannya, terus kemudian kita katakan, enggak, saya enggak makan. Saya puasa Daud, sudah 7 tahun puasa Daud. Nah, ini salah kaprah namanya. Ya, jadi seandainya kalau ada yang bertamu ke rumah, untuk memuliakan tamu itu lebih baik kita berbuka puasa dan makan bersamanya. Nah, itu justru yang dipraktikkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Begitu juga kalau kita mau ke kondangan, jangan sampai mau ke kondangan kita justru malah niat puasa. Giliran tidak ada kondangan, kita tidak puasa. Nah, itu justru kebalikan. Yo, kalau misalnya puasa, bagaimana caranya? Puasa itu tidak pernah diketahui oleh orang, itu justru lebih baik. Tapi kalau seandainya ada hari-hari di mana ada pesta, ada walimah, ada kondangan, maka tidak perlu puasa. Kalau itu memang puasanya sunnah. Tapi kalau puasa wajib, oh tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi. Nah, maka juga disunnahkan, merupakan sebuah kesunnahan. Kalau kita sudah terlanjur mungkin niat berpuasa sunnah, tapi nantinya tiba-tiba di siang hari ada yang orang yang mengajak makan atau ada orang yang ingin mentraktir makan dan dia sudah berniat sekali untuk mentraktir kita, maka lebih baik bukalah. Ya, jadi kita akan dapat 2 pahala. Sudah dapat tadi pahalanya, tadi niat pahala sunnah, maka juga dapat pahala untuk menyenangkan orang lain yang sudah mau mentraktir kita. Subhanallah. Nah, begitulah akhlak yang pernah dipraktikkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain disebutkan haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Umar bin Hafiz an Ghiyath haddatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami an Yazid bin Abi Umayyah al-A'war an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala, dari Abdullah bin Salam diceritakan, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubzin sya'ir fawada'a 'alaiha tamratan. Diceritakan oleh Abdullah bin Salam, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong roti ya dari gandum, kemudian meletakkan di atas roti itu kurma. Jadi dikepel kayak apa ya? Kayak kebab gitu ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya punya roti, kemudian diambil tamar, ya, diambil kurma tersebut, diletakkan atau diselip dalam roti tersebut sudah, kemudian makan. Nah, ini lauk pauk baginda Nabi begitu simple gitu ya. Nah, mungkin kalau kita agak keheranan, kok lauk itu manis gitu ya. Nah, begitulah makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mesti kalau kita yo
Kalau lauk itu harus pedas, lauk itu harus asam, lauk itu harus asin. Ya, jarang-jarang kalau lauk itu manis. Kalau itu lauk berarti kalau manis itu bukan lauk bagi kita. Itu malah makanan penutup atau makanan pembuka atau snack, nyemil. Nah, itu kalau kita. Nah, begitu kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pilih-pilih. Ada kurma dijadikan lauk pauk, ya sudah. Kurma bisa jadi lauk. Ada cuka, cuka juga bisa jadi lauk. Subhanallah, apa saja bisa jadi lauk. Wa qala, Nabi berkata, hadhihi idamu hadhihi wa akala. Ya, Nabi sambil mengambil kurmanya mengatakan, ini lauknya ini. Karena nggak ada lain, hanya ada kurma saja. Jadi Nabi mengambil kurma itu, ini lauknya. Ya sudah, karena adanya kurma, maka kurma tersebut pun jadi lauk. Begitu ya. Jadi tidak ribet. Hidup Nabi itu tidak pernah ribet. Jadi kalau untuk makan sekedar nopang nopang perut saja. Karena yang dipikirkan adalah kehidupan bagaimana urusan umat. Makan itu sekedar saja. Ya, beda dengan kita. Kalau kita makan prioritas. Uh, Wala'iyadzubillah. Nah, begitulah akhlak mulia daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita lihat di dalam hadis yang terakhir disebutkan apa? Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin Awam an Humaid an Anas. Dari Anas bin Malik diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu suflu. Nah, ini juga membuat kita paling heran ini. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang yang namanya suflu. Suflu itu apa? Keremesan makanan atau sisa makanan. Ya, dijelaskan oleh Abdullah apa? Yakni ma baqiya minat ta'am. As-suflu itu adalah ini, baqiya minat ta'am, sisa daripada makanan. Ya, jadi kalau tradisi orang Arab dulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan bersama para sahabat, satu nampan atau satu sufroh bareng-bareng, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Makan daripada sisa-sisa makanan daripada sahabat itu. Jadi kalau kita lihat gaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh para ulama, ketika makan itu kalau sudah dibentang pertama sekali makanan masih masih numpuk, masih utuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang mulianya makan itu pelan-pelan supaya apa? Supaya yang enak-enak itu bisa dimakan oleh sahabatnya dulu. Maka makannya pelan-pelan. Biar yang enak-enak dimakan oleh sahabat dulu. Nanti ketika para sahabat sudah pada kenyang dengan yang enak tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru makan daripada hasil-hasil atau sisa-sisa daripada makanan sahabat. Subhanallah. Nah, ini dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang mengutip sisa-sisa makanan itu. Supaya apa? Bukan dalam artian sebenarnya Nabi senang makan itu, bukan. Tapi kalau tidak Nabi yang makan, siapa lagi yang makan? Nabi itu karena takut apa yang diperintahkan kepadanya dipertanyakan. Nah, termasuk kalau sisa-sisa makanan itu, Nabi khawatir nanti sisa makanan itu dipertanyakan kepadanya. Nah, maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengutip sisa daripada makanan yang seharusnya kalau kita katakan tidak layak seorang Nabi makan sisa daripada sahabatnya. Nah, tapi begitulah mulianya akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, soal makan lebih mementingkan kepada sahabatnya dulu. Nah, ini juga namanya al-ithar. Ithar itu adalah mementingkan kepentingan dunia yang berbau duniawi itu kepada orang lain. Tapi kalau masalah ibadah justru itu sangat dimakruhkan kalau kita mementingkan orang lain. Kalau masalah ibadah pentingin diri sendiri. Begitu ajarannya, begitu konsepnya begitu. Jadi kalau masalah keduniawian boleh kita mementingkan orang lain dan sangat dianjurkan. Tapi kalau masalah ibadah jangan sampai mementingkan orang lain tapi kita sendiri yang harus kita pentingkan terlebih dahulu. Begitu yang pernah dipraktikkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kalau mungkin sesekali nanti kita makan bersama teman-teman, kita praktikkan ini. Hadis ini kita amalkan. Ya, ada nampan kalau biasanya hari Jumat makan bareng-bareng. Ya, nggak usah terlalu banyak makan di awal. Biar sahabat dulu yang makan semuanya. Nanti di akhir sisa-sisa makan itu baru kita yang makan. Kira-kira sanggup gak kita ya untuk mengamalkan ini? Ya mungkin juga nggak gampang ya, apalagi kalau makanannya makanan berkuah.
udah sisa-sisa daripada tangan orang, pasti ada orang yang juga tidak sreg ngelihat sisa-sisa makanan itu. Nah, begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saking mencintai para sahabatnya, tidak ada yang merasa jijik, tidak. Ya, semua daripada sisa tangan sahabatnya dianggap semuanya berkah. Baik, ada 3 hadis selanjutnya tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak makan. Apa yang dilaksanakan Nabi? Berwudu. Babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inda ta'am. Bab yang menjelaskan tentang sifat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu terlebih dahulu sebelum makan. Dijelaskan haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Ibn Abi Mulaikah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas menceritakan anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja minal khala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar daripada khala, daripada toilet, ya. Faqurriba ilaihi ta'am, kemudian dihidangkan kepadanya makanan. Faqalu, kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala na'tika biwudu?" Wahai Rasulullah, apakah seharusnya kami menyediakan air wudu untukmu? Qala, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya aku diperintahkan untuk wudu, disyaratkan untuk wudu apabila aku ingin menunaikan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi yang senang mengambil air wudhu untuk Nabi. Oleh karena itu salah satu amalan yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas. Jadi sepanjang hidup Nabi saat itu yang ditemui oleh Ibnu Abbas, maka kalau ada kesempatan Ibnu Abbas berlomba-lomba untuk menyiapkan air wudhu untuk Nabi. Maka oleh karena itu, itulah khidmahnya Ibnu Abbas. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking senangnya dengan Ibnu Abbas ini, beliau mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya tentang ilmu agama yang penuh, dan juga ajarkan kepadanya takwil-takwil yang tidak diketahui oleh orang. Ini Nabi sallallahu ini Abdullah bin Abbas mengetahuinya. Maka tidak heran karena doa tersebut, maka Abdullah bin Abbas menjadi ulamanya para sahabat yang pada saat itu Abdullah bin Abbas baru hanya belasan tahun. Jadi 13 tahun, 15 tahun Ibnu Abbas sudah bisa berfatwa. Ya, ulamanya para sahabat. Sahabat yang lain sudah tua-tua, maka belajar dengan Abdullah bin Abbas yang hanya mungkin belum balik. Begitulah Abdullah bin Abbas. Karena doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada Abdullah bin Abbas. Maka oleh karena itu sering-seringlah kita berdoa, mendoakan anak kita. Ya, kalau belajar maka doakanlah ia. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis selanjutnya dikatakan haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi haddatsana Sufyan bin Uyainah an Umar bin Dinar an Amr bin Dinar an Sa'id bin Huwairith an Ibnu Abbas qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-gha'iti fa'tiya bi ta'amin. Bahwasanya diceritakan oleh Ibnu Abbas juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar daripada toilet, fa'utiya bi ta'amin, kemudian dihidangkan kepadanya makanan, faqila lahu ala tawadda'u, faqala usalli fa'atawadda'u. Maka dalam hadis redaksi yang lain atau di kali yang lain diceritakan oleh Ibnu Abbas, berbeda redaksinya tapi maknanya sama. Kata Ibnu Abbas, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari toilet, kemudian dihidangkan makanan di depannya, ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kami seharusnya menghidangkan wudhu untukmu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, usalli, apakah aku mau sholat? Loh, aku kan nggak sholat. Begitulah bahasa simpelnya. Kan saya nggak sholat. Kalau saya sholat, maka saya akan berwudhu, kata Nabi. Gitu. Jadi ini menjadi sebuah hukum, Nabi menjawab begini supaya menjadi sebuah hukum bahwasannya kalau untuk makan itu tidak disyaratkan untuk berwudu. Maka di hadis yang lain meskipun kita dapatkan nanti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang berwudu ketika hendak makan. Jadi itu hanya sebuah kesunahan saja.
Sunnah berwudu sebelum makan. Tapi tidak diwajibkan, tidak disyaratkan berwudu untuk makan. Di dalam hadis ini dijelaskan yang terakhir, haddatsana Yahya bin Musa, haddatsana Abdullah bin Numair, haddatsana Qais bin Rabi' wa haddatsana Qutaibah. Haddatsana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais bin Rabi' an Abi Hashim an Zadzan an Salman. Dari Salman diceritakan, qara'tu fit Taurah, aku pernah, ini Salman Al-Farisi, ya, diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Kita tahu bahwa sahabat Salman Al-Farisi ini adalah sahabat yang pernah menggeluti banyak agama. Artinya sebelum masuk Islam, sebelum bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah belajar daripada pendeta, pernah belajar daripada rabi-rabi Yahudi. Ya, jadi banyak agama yang sudah pernah dipelajarinya. Maka kata Salman apa? Aku pernah membaca di dalam Taurat, anna barakata ta'ami, anna barakata ta'amil wudu'u ba'dah. Jadi kata Salman, yang tertuang di dalam Taurat bahwa berkahnya suatu makanan adalah ketika berwudu setelah makan. Di dalam Taurat ternyata seperti itu. Berwudu setelah makan itu menjadi keberkahan makanan yang sudah dimakan tadi. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi komentar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakatut ta'amil wudu'u qablah wal wudu'u ba'dah. Berkah sebuah makanan atau suatu makanan yang dimakan itu apabila berwudu sebelumnya dan wudhu setelahnya. Oh, ternyata keberkahan makanan yang dikomentari oleh Rasulullah bukan hanya setelah makan berwudhu, bukan. Tapi sebelum makan berwudhu dan setelahnya berwudhu. Ah, itu subhanallah. Itu berkahnya berlipat ganda. Nah, maka oleh karena itu, setidaknya di dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak makan itu keseringan Nabi itu berwudhu terlebih dahulu. Nah, maka oleh karena itu di dalam hadis yang tadi yang disebutkan oleh Nabi, tidak perlu mengambil air wudhu untukku, tidak perlu menyiapkan air wudhu untukku karena aku bukan sholat. Itu hanya memberikan pelajaran kepada para sahabat yang apabila hendak makan tidak disyaratkan atau tidak diwajibkan untuk berwudhu. Padahal kebiasaan Nabi ketika makan itu sering berwudhu. Nah, kenapa menjemput keberkahan suatu makanan itu seperti itu? Nah, ini daripada adab atau akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak makan berwudu terlebih dahulu. Maka alangkah lebih baik kalau kita mau sholat atau wudhu kita sudah batal, maka berwudhu saja. Nanti ketika kita makan, ketika kita minum, selama wudhu itu masih lengket di badan kita belum batal, subhanallah, apa yang kita minum, apa yang kita makan, mau cemilan, mau makan berat, itu semua jadi berkah insya Allah. Nah, maka karena keberkahan daripada wudhu tadi. Maka oleh karena itu, alangkah lebih baik kita berwudhu dan menjaga wudhu seterusnya. Kalaupun batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Nah, begitu juga hendak sholat. Kalau hendak sholat, maka sholat terlebih dahulu ataupun makan terlebih dahulu. Tapi lebih penting, lebih berkah, wudhu dulu, baru makan, setelah itu bersugi atau sikat gigi, kemudian sholat. Nah, itu lebih baik seperti itu. Atau kita sholat dulu, setelah sholat kemudian makan, tapi dalam keadaan makan itu, dalam keadaan wudhunya juga belum batal. Subhanallah, itu yang diajarkan daripada adab makan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang dapat kita paparkan pada malam hari ini, beberapa cara makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sisa daripada hadis-hadis lauk pauk yang pernah dimakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita bahas bab yang baru di pertemuan selanjutnya, masih tentang makanan, ya, masih belum terlepas, masih tentang makanan, banyak yang dijelaskan tentang makanan. Nanti juga dijelaskan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum dan juga seterusnya. Baik, saya buka ruang diskusi. Silahkan kalau ada yang ingin disanggah atau ada yang ingin ditambahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Wallahu a'lamu bishawab.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah makan, Rasulullah mempersilahkan sahabatnya untuk ya lebih diutamakan dalam urusan dunia. Rasulullah mempersilahkan para sahabat untuk tampil gitu kan. Sedangkan akhirat beliaulah yang menunjuki. Tapi dipikir-pikir ini juga salah satu akhlak akhlakul karimah beliau. Betul. Seperti diriwayatkan dalam satu hadis, antum alamu bi umuri dunyakum. Padahal Rasulullah tentu mengetahui baik yang fisik maupun yang goib, baik yang apa namanya, yang skala mikro mungkin sekarang nano atau karena Rasulullah kan bisa diberi petunjuk langsung. Tapi di Betul. sini akhlakul karimah beliau yang muncul. Jadi memang susah untuk mencernanya Ustaz. Betul. Penjelasannya selanjutnya gimana nih? Iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada suatu hal yang mungkin itu Nabi merasa ada orang-orang yang lebih ahli, sebenarnya bukan lebih ahli. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya talent. Ya, Nabi itu punya banyak talenta. Jadi kalau disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akbar malah ketika ruh-ruh itu diciptakan, sebelum ruh diciptakan semuanya, maka ruh yang pertama diciptakan adalah ruh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap ruh yang diciptakan kepada manusia, termasuk ruh-ruh kita semua, sudah diciptakan sejak zaman azali. Dan yang pertama diciptakan adalah ruhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu ruh-ruh semua manusia ini berkelilingi melihat daripada organ-organ ruh yang ada saat itu yang diletakkan di tengah oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azali tersebut. Jadi dikatakan siapa saja yang bisa melihat organ ruh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, maka dia punya talent. Misalnya kalau ada di antara kita yang senang menjahit atau ada seni melukis atau apa skill daripada tangan, maka dipastikan ruhnya dulu pernah melihat ruh tangan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagian tangannya pernah dilihat. Atau kalau ada orang yang mungkin pintar main bola atau seni yang ada di kakinya atau ada skill di bagian kakinya, maka yang dulu dilihat oleh ruhnya adalah bagian kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sehingga kalau kita katakan begitulah Allah memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga apapun bertalenta, skill apapun yang kita punya sebenarnya semuanya bermuara kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan akhlak yang begitu mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan kesempatan untuk yang lain. Ada sistem musyawarah yang terjadi di antara Nabi juga bersama para sahabatnya. Ya, jadi kalau di dalam suatu perang, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendapat, salah satunya dalam perang Badar. Ya, Nabi sudah memberikan sketsa. Oh, nanti kita letakkan pasukan kita di sini. Ya, di apa namanya? Agak di belakang sumur Badar. Nah, terus kemudian ada sahabat yang mengatakan, "Dah, jangan ya Rasulullah. Nah, kalau pendapat saya, coba kalau kita letakkan pasukan di depan sumur Badar, supaya sumur Badar itu kita yang kuasai." Begitu kata kata sahabat yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya, kamu lebih mengetahui urusan yang lebih baik." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan yang lain untuk berpendapat. Maka Nabi juga setuju, sepakat. Begitu juga dalam hal perang Khandaq ketika Salman Al-Farisi memberikan ide, "Ya Rasulullah, kalau zamanku dulu di sana, di tradisiku di sana di Persia, itu kalau ada orang perang,
bisa dengan cara menggali parit. Bagaimana kalau kita ambil ide ini? Rasul sangat setuju. Wah, ini sangat luar biasa. Brilian sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ide tersebut. Bukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu masalah itu, bukan. Tidak punya skill masalah itu, bukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan siapa saja yang punya ide, mari kita musyawarah, kita tuangkan. Itu juga merupakan salah satu akhlak daripada Nabi. Maka kita simpulkan begini, kebanyakan kita sekarang punya seni untuk ngomong, tapi tidak punya seni untuk mendengar. Ini harus kita catat. Maka dalam mendengar itu juga harus punya seni. Jadi bukan hanya ngomong saja. Mendengarkan pendapat orang lain juga sebuah seni yang apabila pendapat itu bisa dimusyawarahkan, ya, bukan ego mengedepankan pendapat sendiri yang lebih benar. Justru itu yang dipraktikkan Nabi. Seni yang dipraktikkan bukan hanya seni berbicara, seni berdakwah, tapi juga seni mendengarkan musyawarah atau mendengarkan pendapat-pendapat para sahabat. Begitulah, subhanallah. Baik, itu yang bisa saya paparkan, Pak Ifkar. Subhanallah, syukran atas pendapatnya. Ada yang lain ingin ditanyakan mungkin?